Isaac Newton lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1643 di sebuah desa kecil bernama Woolsthorpe, Inggris. Ia lahir prematur. Tubuhnya begitu kecil hingga banyak orang meragukan apakah ia bisa bertahan hidup. Ayahnya meninggal 3 bulan sebelum ia lahir, dan ibunya kemudian menikah lagi, meninggalkan Newton kecil bersama neneknya. Kesepian masa kecil inilah yang membentuk karakter Newton menjadi pendiam, penuh renungan, dan haus pengetahuan. Sejak kecil, Newton sudah menunjukkan ketertarikan pada benda-benda mekanis. Ia sering membuat mainan sederhana seperti kincir angin kecil, jam air, hingga model mesin yang bergerak dengan tenaga alami. Namun, di sekolah ia bukan murid yang langsung bersinar. Guru-gurunya awalnya menganggap ia biasa saja, sampai suatu ketika, Newton mulai menyalip teman-temannya dengan semangat belajarnya yang luar biasa. Ketika beranjak remaja, Newton diterima di Universitas Cambridge, tepatnya di Trinity College pada tahun 1661. Di sanalah ia mulai berinteraksi dengan karya-karya filsuf dan ilmuwan besar seperti René Descartes, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Perpaduan antara matematika, filsafat, dan ilmu alam membuat Newton semakin terdorong untuk mencari hukum-hukum dasar yang mengatur dunia. Di Cambridge, Newton lebih banyak belajar mandiri daripada mengikuti kuliah resmi. Ia mengembangkan metode matematis sendiri untuk memecahkan persoalan alam. Meskipun hidup sederhana sebagai mahasiswa miskin yang bekerja paruh waktu, Newton mulai membangun reputasi sebagai pemikir yang tekun, tenang, dan penuh imajinasi. Pada tahun 1665, wabah pes besar melanda Inggris. Universitas ditutup dan Newton kembali ke rumahnya di Woolsthorpe. Meski jauh dari kampus, justru disinilah ia mengalami periode paling produktif dalam hidupnya, yang dikenal sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Keajaiban. Dalam kesunyian desa, Newton mengembangkan dasar-dasar kalkulus, menyusun teori gravitasi, dan melakukan eksperimen optik tentang cahaya. Konon, saat ia duduk di bawah pohon apel, sebuah buah jatuh tepat di hadapannya. Peristiwa sederhana ini memicu renungan mendalam tentang gaya tarik bumi. Dari sanalah Newton mulai merumuskan bahwa gaya yang membuat apel jatuh adalah sama dengan gaya yang mengikat bulan pada orbitnya. Ide ini kelak akan mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Pada tahun 1687, setelah bertahun-tahun penelitian, Newton menerbitkan karya monumentalnya, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Buku ini berisi hukum-hukum gerak dan gravitasi universal yang menjadi fondasi ilmu fisika klasik. Principia membuktikan bahwa alam semesta diatur oleh hukum yang dapat dirumuskan secara matematis. Karya ini bukan hanya sekadar buku ilmiah, melainkan revolusi cara pandang manusia. Dunia yang sebelumnya dijelaskan dengan filsafat spekulatif kini dapat dipahami dengan hukum yang pasti. Newton menegaskan bahwa pergerakan planet, jatuhnya benda, hingga pasang surut laut semuanya tunduk pada hukum alam yang sama. Kesuksesan Newton tidak lepas dari konflik. Salah satu perseteruan paling terkenal adalah dengan Gottfried Wilhelm Leibniz mengenai siapa yang pertama menemukan kalkulus. Pertikaian ini membelah dunia ilmuwan Eropa menjadi dua kubu, meski kini sejarah mengakui keduanya menemukan secara independen. Newton juga terlibat konflik dengan Robert Hooke, seorang ilmuwan Royal Society terkait teori cahaya dan gravitasi. Meskipun perdebatan ini pahit, ia justru mempertegas kedudukan Newton di dunia sains. Karakternya yang sensitif dan penuh gengsi membuat Newton sering mempertahankan idenya dengan keras. Namun di sisi lain hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh pemikirannya hingga memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan. Selain sebagai ilmuwan, Newton juga memegang peran penting di institusi. Ia menjadi presiden Royal Society, sebuah lembaga ilmiah bergengsi di Inggris. Di sana ia memimpin berbagai penelitian dan menjadi figur otoritatif dalam dunia sains. Kepemimpinannya memastikan bahwa sains menjadi pusat peradaban Eropa. Di luar sains, Newton menjabat sebagai Master of the Mint, kepala percetakan uang Inggris. Ia memimpin reformasi sistem keuangan dan memerangi pemalsuan uang dengan ketegasan luar biasa.
Bahkan dalam posisi ini, kecerdasan analitisnya tetap digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi kerajaan. Isaac Newton meninggal pada tahun 1727. Namun warisan pemikirannya tetap abadi. Hukum gerak dan gravitasi universalnya menjadi dasar perkembangan teknologi, dari mesin uap hingga eksplorasi ruang angkasa. Newton dianggap sebagai ikon abad pencerahan karena melalui karyanya manusia belajar bahwa alam semesta bisa dipahami dengan akal budi. Berabad-abad kemudian, Albert Einstein tetap merujuk pada Newton sebagai fondasi penelitiannya, meskipun ia mengembangkan teori relativitas yang lebih maju. Namun Einstein sendiri pernah berkata bahwa Newton membuka jalan yang mustahil ditutup. Dari pohon apel di Woolsthorpe hingga teleskop luar angkasa modern, nama Newton terus melekat dalam sejarah sains. Hingga hari ini, setiap pelajaran fisika dan matematika masih membawa nama Newton. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, melainkan simbol kecerdasan manusia yang berusaha memahami hukum alam. Dari teori gerak hingga revolusi ilmiah, warisan Newton menjadi batu pijakan bagi generasi berikutnya. Sobat lintas arah waktu, itulah kisah Isaac Newton, seorang jenius yang mengubah dunia dengan pemikirannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membahas tokoh-tokoh besar lainnya. Temukan makna dalam setiap peristiwa.